Cara lapor SPT PPN cek. Untuk melakukan SPT masa PPN 1111, PKP tidak perlu lagi create file CSV dari aplikasi e-faktur. Proses posting dan pelaporan SPT dilakukan secara langsung melalui laman https://web-efaktur.pajak.go.id. Pada e-faktur versi 2.2 sebelumnya, untuk dapat melaporkan SPT masa PPN 1111, pengusaha kena pajak harus meng-create terlebih dahulu file CSV SPT masa PPN 1111 dari aplikasi e-faktur untuk selanjutnya diupload dan dilaporkan melalui e-filing atau saluran tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Berbeda dengan hal tersebut, pada faktur versi 3.0, pelaporan SPT masa PPN 1111 tidak lagi dilakukan melalui e-filing dan PKP tidak perlu meng-create file CSV. Hal ini dikarenakan proses posting maupun pelaporan SPT dilakukan secara online melalui laman https://web-efaktur.pajak.go.id. Untuk lebih jelasnya, kita langsung perhatikan langkah berikut. Yang pertama, masuk ke laman web e-faktur, kemudian pada menu login akan muncul nomor NPWP dan nama perusahaan. Masukkan password akun PKP yaitu password Enova, kemudian klik tombol login. Selanjutnya akan muncul tampilan dashboard seperti di samping. Terdapat 3 menu utama yaitu profil PKP, administrasi SPT, dan juga download CSV Prepop. Menu profil PKP digunakan untuk melakukan pengaturan nama dan jabatan penandatangan faktur atau SPT dan mengetahui secara detail profil PKP yang bersangkutan. Di dalam menu ini terdapat 2 submenu yaitu profil aplikasi dan profil PKP. Untuk langkah kedua, atur nama dan jabatan penandatangan faktur atau SPT dengan cara pilih menu profil PKP, kemudian profil aplikasi, kemudian isi nama dan jabatan penandatangan faktur dan SPT, lalu simpan perubahan. Adapun data yang muncul di profil PKP merupakan data yang terdapat di sistem informasi DJP. Dalam hal terdapat perbedaan data, silakan hubungi KPP tempat terdaftar untuk melakukan perubahan data. Menu yang kedua yaitu menu administrasi SPT berguna untuk melakukan posting SPT dan melaporkan SPT masa PPN 111 yang akan dilaporkan. Selain itu, menu ini juga berfungsi sebagai dashboard untuk mengetahui SPT masa PPN 1111 yang sudah dilaporkan. Di dalam menu administrasi SPT, terdapat submenu monitoring SPT. Untuk langkah ketiga, melakukan posting SPT, pilih menu administrasi SPT, kemudian monitoring SPT, dan posting SPT. Untuk langkah keempat, akan muncul isian data posting SPT, masukkan tahun pajak, masa pajak, dan status SPT yang akan dilaporkan. Lalu klik submit. Lalu akan muncul notifikasi proses posting sudah masuk ke dalam antrian. Silakan tunggu beberapa saat, tekan OK untuk melanjutkan. Apabila posting berhasil, maka di dalam daftar SPT terlihat status sukses seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Step kelima, klik buka untuk melihat dan mengisi detail SPT. Setelah data SPT berhasil terbuka, terdapat 3 menu yaitu lampiran detail, lampiran AB, dan induk. Selanjutnya, klik lampiran detail, pilih jenis formulir, klik tampilan untuk melihat detail lampiran. Untuk mengunduh lampiran A1 sampai B3 ke dalam bentuk CSV, tekan tombol download. Lakukan pengecekan untuk keseluruhan jenis formulir mulai dari form lampiran A1, A2, B1, B2, dan B3. Jika dirasa telah sesuai, lanjutkan ke formulir lampiran AB. Klik lampiran AB. Klik 1 rekapitulasi penyerahan untuk melihat detail rekapitulasi. Dalam hal terdapat faktur pajak digunggung, tuliskan secara manual pada kolom B2 atau tuliskan 0 jika tidak ada penyerahan. Langkah selanjutnya, lanjutkan dengan pengecekan ke rekapitulasi perolehan untuk melihat detail rekapitulasi. Lanjut untuk klik
Perhitungan PM masukan yang dikreditkan. Untuk melihat detail perhitungan, dalam hal terdapat kompensasi atau hasil perhitungan kembali PM, silakan isi manual di kolom yang sudah disediakan. Jika seluruh isian dalam lampiran AB telah diisi, lanjutkan dengan memberi tanda checklist pada penyertaan. Kemudian tekan tombol submit. Berikut akan muncul notifikasi untuk memasukkan file sertifikat elektronik seperti berikut. Pilih choose file untuk memasukkan file sertifikat elektronik. Kemudian arahkan ke lokasi penyimpanan file sertifikat elektronik berada. Klik open untuk melanjutkan. Lalu silakan masukkan pasprase, lalu tekan tombol setuju. Jika pasprase yang dimasukkan benar, maka akan muncul notifikasi submit SPT lampiran AB berhasil. Lalu tekan OK untuk melanjutkan. Setelah lampiran AB terisi dan tersimpan, lanjutkan ke pengisian SPT induk. Caranya, pilih menu induk, lalu tekan tulisan penyerahan barang dan jasa untuk melihat detail penyerahan. Dalam hal terdapat penyerahan barang yang tidak terhutang PPN, silakan isikan nilai DPP atas penyerahan tersebut, atau tuliskan 0 jika memang tidak ada penyerahan yang tidak terhutang PPN. Langkah selanjutnya, jika status SPT kurang bayar seperti ditunjukkan pada gambar, lakukan pembayaran terlebih dahulu. Lalu input kode NTPN atau bukti PBK dengan cara klik kaca pembesar pada gambar di samping. Namun jika status SPT nihil, langsung lanjutkan ke langkah selanjutnya. Isikan bukti pembayaran, pilih NTPN atau bukti PBK, masukkan nomor NTPN atau bukti PBK dan nilainya, lalu tekan tambah. Dalam hal status SPT adalah lebih bayar, silakan beri tanda checklist pada kolom yang sesuai, atau jika tidak lebih bayar atau nihil, langsung lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu dengan menekan tulisan PPN terhutang atas kegiatan membangun sendiri. Dalam hal terdapat kegiatan membangun sendiri atau KMS, silakan isikan nilai DPP, PPN terhutang, dan masukkan NTPN bukti pembayaran atau tuliskan 0 jika memang tidak kegiatan KMS. Untuk langkah selanjutnya, klik pada pembayaran kembali pajak masukan bagi PKP gagal berproduksi. Dalam hal terdapat pembayaran kembali bagi pajak masukan bagi PKP yang gagal berproduksi, silakan isi nilai PPN yang wajib dibayar kembali dan masukkan NTPN bukti pembayaran, atau tuliskan 0 jika tidak ada pembayaran. Lanjut dengan menekan tulisan pajak penjualan atas barang mewah. Dalam hal terdapat transaksi penjualan atas barang mewah, silakan isi nilai pada kolom tersebut atau tuliskan 0 jika tidak ada transaksi. Langkah terakhir, tekan tulisan kelengkapan SPT, checklist surat pernyataan, isikan nama tempat dan tanggal pelaporan SPT, kemudian isi nama dan jabatan penanda tangan, lalu simpan. Selanjutnya akan muncul notifikasi untuk memasukkan kembali file sertifikat elektronik seperti pada step sebelumnya. Silakan masukkan file tersebut dan pasprasenya. Jika berhasil, maka akan muncul notifikasi sebagai berikut. Klik OK untuk menutup. Proses pembuatan SPT berhasil dilakukan. Langkah berikutnya adalah melakukan pelaporan SPT. Untuk melakukan pelaporan SPT, di menu daftar SPT tekan tombol lapor. Selanjutnya akan muncul keterangan detail SPT yang akan dilaporkan. Untuk menambahkan file lampiran SPT, silakan tekan tombol choose file. Setelah muncul notifikasi upload lampiran berhasil, tekan tombol lapor. Jika pengiriman berhasil, maka akan muncul notifikasi seperti di bawah ini. Tekan OK untuk menutup jendela. Proses pelaporan SPT setelah selesai. Untuk keperluan arsip, wajib pajak dapat mengunduh file SPT berbentuk PDF dengan klik cetak SPT untuk mengunduh file SPT dalam bentuk PDF. Nah, ini bentuk contoh hasil file unduhan. Menu download CSV Prepop berguna bagi wajib pajak yang membutuhkan file faktur pajak masukan
maupun pemberitahuan impor barang dalam bentuk CSV untuk keperluan rekonsiliasi internal perusahaannya. Untuk mengunduh file CSV, pilih menu download CSV Prepop, kemudian pilih jenis dokumen, masa dan tahun pajak, lalu tekan download. Proses pelaporan SPT selesai. Nah, mudah kan untuk update e-faktur 3.0 ini? Jika wawancara masih kesulitan dalam melakukan update e-faktur 3.0 atau memiliki masalah lainnya, dapat menulis di kolom komentar di bawah ini. Atau dengan cara hubungi kita di sosial media yang sudah tertera di kolom description. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya ya ke kawan channel lainnya. Salam maju untuk kita semua.